Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andika Alexander Dias Vira. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 204, gelombang 14, golongan 3. Saya berasal dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan bertempat tugas pada Puskesmas Manutapen. Saya akan menyampaikan refleksi singkat pada pembelajaran agenda yang kedua. Pada agenda yang kedua, kami didampingi oleh tutor Bapak Eman Sirade. Pada agenda ini, kami mempelajari nilai-nilai dasar yang harus dimiliki sebagai seorang ASN. Aparatur sipil negara harus memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. 3 fungsi ini harus dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab oleh seorang ASN dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Ada 7 nilai dasar berakhlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan fungsinya. Yang pertama, berorientasi layanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai dasar yang pertama adalah berorientasi layanan. Afirmasi sikap, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Dengan kata kunci, responsivitas, kualitas, kepuasan. Panduan perilaku yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar kedua adalah akuntabel. Afirmasi sikap, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan kata kunci, integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Panduan perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nilai dasar yang ketiga adalah kompeten. Afirmasi sikap, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Dengan kata kunci, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, ahli di bidangnya. Adapun panduan perilaku yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai dasar yang keempat yaitu harmonis. Afirmasi sikap, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan kata kunci, peduli, perbedaan atau diversity, selaras. Dan panduan perilaku yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai dasar yang kelima adalah loyal. Afirmasi sikap, kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Dengan kata kunci, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adapun panduan perilaku yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai dasar yang keenam adalah adaptif. Afirmasi sikap, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Adapun panduan perilaku yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Nilai dasar yang ketujuh atau yang terakhir adalah kolaboratif. Afirmasi sikap, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci, kesediaan kerjasama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Adapun panduan perilaku, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kesan saya ketika mengikuti pembelajaran pada agenda yang kedua, pendamping kami mampu memancing partisipasi aktif semua peserta latsar dan mampu membangun suasana belajar yang sangat kondusif. Pesan saya untuk Bapak Eman agar selalu humble, berdedikasi, dan selalu menjadi panutan bagi kita semua. Terima kasih untuk arahannya. Sekian refleksi singkat untuk pembelajaran agenda yang kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan memberkati.